Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Asana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Selain berbagi pengetahuan, juga saling mengingatkan dalam kebajikan. Tahukah Anda bahwa penjelajah dunia sebelum Columbus dan Marco Polo adalah seorang Islam? Seorang ilmuwan yang mencari Tuhannya hingga ke pelosok bumi. Pemirsa, inilah Ibnu Battuta. Bayangan Anda bila di zaman modern seperti saat ini masih ada yang berpikir bahwa bumi itu tidak bulat alias datar. Adalah Flat Earth Society yang memiliki pandangan seperti itu. Meski teknologi sudah membuktikan secara empiris bahwa bumi itu bulat, fakta seperti ini dianggap sebuah konspirasi tingkat tinggi Badan Antariksa Amerika Serikat untuk kepentingan tertentu. Salah satu teori terkemuka mereka menyebutkan bumi serupa piringan, di mana lingkaran Arktik berada di pusatnya. Sementara Antartika, sebuah dinding es setinggi 150 kaki atau 45,7 meter, berada di pinggirannya. Namun, abad ke-21 ini, di mana informasi berkembang pesat dan teknologi luar angkasa luar biasa maju, apakah mereka serius? Tentu saja mereka serius. Jadi, biarkan saja mereka mempertahankan pandangannya. Yang pasti, pembuktian bumi itu bulat sudah dilakukan para penjelajah dunia beberapa abad silam. Di abad ke-16, Nicolaus Copernicus mengungkapkan teori heliosentris dan diperkuat lagi oleh Galileo. Keduanya sepakat tata surya berpusat kepada matahari dan bumi itu berbentuk bulat. Namun jauh sebelum Copernicus dan Galileo, para sarjana muslim pada abad ke-9 Masehi telah menyatakan bahwa bumi bundar seperti bola. Pada tahun 830 Masehi, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi beserta para astronom lainnya telah membuat peta globe pertama. Saat itu, para astronom muslim juga menyatakan bahwa keliling bumi mencapai 24.000 mil atau 38,6 kilometer. Hanya berbeda 3,6% dari perkiraan yang dilakukan para ilmuwan di era modern. Pada abad ke-10 Masehi, ilmuwan muslim bernama Abu Raihan al-Biruni mengukur jari-jari bumi yang mencapai 6.339,6 kilometer. Hanya kurang 16,8 km dari nilai perkiraan ilmuwan modern. Teori bentuk bumi bundar seperti bola juga dinyatakan geografer dan kartografer muslim Abdullah Muhammad Ibnu Al-Idrisi Asy-Syarif. Pada tahun 1154 Masehi, Al-Idrisi membuat peta bola bumi alias globe dari perak. Bola bumi yang diciptakannya itu memiliki berat sekitar 400 kg. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bumi bulat dengan melandaskannya pada Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia memutarkan malam atas siang dan memutarkan siang atas malam. Selain itu, para ulama juga berpegang pada Surat Al-Anbiya ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar atau falak di dalam garis edarnya. Kata falak dalam ayat itu, menurut para ulama, berarti bundar. Meskipun terlambat dibanding cendekiawan muslim, pemikiran Copernicus dan Galileo telah mendorong orang-orang Eropa untuk mengarungi lautan mencari daerah baru. Di antaranya Marco Polo yang menceritakan kisah petualangannya ke arah timur dalam bukunya yang berjudul Imago Mundi yang artinya citra dunia, dan Il Milline yang berarti sejuta keajaiban.
Pada kedua buku ini dijelaskan tentang kekayaan yang melimpah di negeri timur yaitu Cina dan Jepang. Marco Polo telah menempuh perjalanan 8.050 km dalam petualangannya. Pada umur 17 tahun, ia berlayar ke timur bersama ayah dan pamannya Niccolo Polo dan Maffeo Polo. Ia menapaki Armenia, Persia, Afghanistan, melewati Pamirs, Mongolia, dan Cina. Di Mongolia, Marco Polo menjadi orang Eropa kepercayaan Kubilai Khan. Marco Polo menghabiskan perjalanannya ke jalur sutra selama 24 tahun sebelum kembali ke Italia. Selain Marco Polo, ada Vasco da Gama dari Portugis yang melakukan ekspedisi di tahun 1497 menyusuri sepanjang pantai Afrika Barat dan Timur menuju Samudra Hindia dan Laut Arab. Vasco da Gama tiba di Kalkuta pada tanggal 22 Mei 1498. Ia mendirikan pos perdagangan, membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Penjelajah Eropa lainnya adalah Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Ia menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Terhitung 4 kali Columbus bersama Amerigo Vespucci berlayar dalam rentang waktu 1492 hingga 1504. Mereka dianggap telah menemukan benua baru yang diberi nama Amerika. Di antara para penjelajah samudra, Ferdinand Magelhaens dianggap yang pertama kali mampu mengelilingi dunia. Pada tanggal 10 Agustus 1519, Magelhaens berlayar ke barat didampingi oleh Kapten Juan Sebastian Delcano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magelhaens dan Delcano mengelilingi dunia, yang membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magelhaens di Kepulauan Massawa. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina, mengambil nama Raja Spanyol Philips II. Dalam suatu pertempuran melawan orang Mactan di tahun 1521, Magelhaens terbunuh. Akibat peristiwa itu, rombongan bergegas meninggalkan Filipina, dipimpin oleh Sebastian Delcano menuju Kepulauan Maluku. Magelhaens dianggap sebagai orang besar dalam dunia pelayaran, karena menjadi orang yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Nah, dunia Islam pun memiliki sosok penjelajah yang melegenda. Perjalanan panjangnya melebihi para penjelajah Eropa. Berikut ini kisahnya. Anak muda dari Tangier, Maroko ini merelakan hidupnya pada hembusan angin yang membawanya kemanapun ia singgah. Napak tilas perjalanannya menempatkannya sebagai penjelajah dunia terbesar yang memiliki peradaban Islam dan dunia. Ia bernama Ibnu Battuta. Di pagi hari yang dingin, tahun 1349, seorang pria Arab berkuda lambat menuju gerbang kota Tangier di pantai Afrika Utara. Bagi Ibnu Battuta, ini adalah akhir dari perjalanan jauhnya. Ketika ia meninggalkan rumahnya di Tangier 24 tahun yang lalu, ia tidak pernah merencanakan sebuah perjalanan sedemikian jauh dan lamanya. Dari kejauhan, matanya menyusuri lekuk putih atap-atap rumah dan kubah masjid yang berlatarkan Laut Atlantik. Ia mencoba menyusuri kembali ingatannya akan wajah kota yang telah ia tinggalkan selama hampir 1/4 abad lamanya.